Oke. Ya, ini adalah kelanjutan dari video minggu lalu ya, atau pertemuan minggu lalu di mana saya sudah menjelaskan tentang avatar generator ya. Nah, biasanya kalau kalian menggunakan GitHub ya, kalau misalnya user baru ya, nah di situ kita akan otomatis mendapatkan profile pic kita ya, profile pic kita. Jadi kita tidak perlu upload, tetapi itu di-generate secara otomatis. Dan profile pic-nya itu adalah unik berdasarkan username-nya. Ya. Nah, aplikasi tersebut yang sudah saya jelaskan minggu lalu, itulah yang akan kita lanjutkan pada pertemuan kali ini. Ya. Nah, ini saya review sekilas bagaimana cara kerjanya. Jadi, generasi image-nya ya, atau profile pic-nya itu bergantung pada input username-nya, dan juga menggunakan algoritma hashing ya. Nah, algoritma hashing itu kan dia menghasilkan suatu rangkaian string yang unik ya, sehingga string uniknya itu adalah khas dari string inputnya. Jadi kalau misalnya string inputnya berubah ya, output dari hashnya juga, string hasil hashnya juga itu akan berubah ya. Nah, ini biasanya digunakan sebagai pengecekan ya, kalau misalnya ada suatu file yang berubah ya, ataupun juga string yang berubah, otomatis kita bisa mendeteksi bahwa file tersebut sudah ditemper atau diubah dengan sengaja. Sudah berbeda versi lah ya, seperti itu. Oke, ya caranya adalah seperti ini ya. Jadi dengan menggunakan Elixir kita hitung hashnya ya. Ini masih dalam bentuk binary, dan dari binary ini kemudian kita ubah ke dalam list untuk mempermudah komputasi ya, untuk mempermudah komputasi. Nah, untuk penentuan warna avatarnya atau profile pic-nya ya, nah itu kita gunakan 3 nilai pertama ya. Jadi fungsi ini adalah untuk mendapatkan 3 nilai pertamanya ya, yang akan merepresentasikan warna atau RGB, red, green, blue ya. Terus kemudian ya, MD5 ini dia akan menghasilkan 16 karakter ya, 16 nilai. Nah, kita hanya perlu 15-nya aja supaya dia bisa merepresentasikan sisi kiri dari avatarnya ya. Nah, perlu kalian ketahui ya, avatarnya itu atau profile pic-nya itu dia menggunakan mirroring ya. Jadi nanti kolom ke-1 dan ke-2 akan di-mirror ya, sehingga kolom 2 akan jadi kolom 4, kolom 1 akan jadi kolom 5. Sedangkan kolom 3 karena dia di tengah, ya dia akan tetap. Oke, jadi seperti itu. Jadi kita ambil dulu 15, 15 ya, jadi 3 kolom dari sebelah kiri, kemudian ada 5 baris. Nanti kolom 1 dan 2 kita mirror. Jadi nanti hasil akhirnya adalah 5 kali 5, sedangkan awalnya adalah 3 kali 5, 5 kolom dan 5 baris. Nah, setelah kita ambil 15 dan kita mengabaikan sisanya, kita kelompokkan menjadi 3-3 ya. Artinya ya setiap barisnya nanti akan ada 5 baris yang terdiri dari 3 nilai yang merepresentasikan kolom ya. Oke, nah setelah itu kemudian di sini kita mirroring ya. Kita mirroring setiap barisnya. Ya, di sini kita jadikan ya nilai kedua itu sebagai nilai keempat, dan nilai yang pertama itu sebagai nilai yang terakhir. Nah, ini proses concatenate ya. Concatenate, jadi 3 nilai pertama kita mirroring, kita sambungkan dengan hasil mirrornya itu. Nah, setelah itu kemudian kita flatten di sini ya. Kita flatten, kita ratakan semua. Nah, di sini kan sebelumnya ada 2 level list ya. Level yang pertama yang melambangkan barisnya, sedangkan level yang kedua adalah nilai dari setiap barisnya itu ya, yang juga bisa merepresentasikan sel atau kolomnya itu. Nah, itu kita buat flat sehingga itu akan mempermudah kita di proses selanjutnya ya. Nah, proses selanjutnya adalah kita mengindeks setiap elemen yang sudah kita flatten tersebut supaya setiap nilainya itu memiliki indeks ya.
Nah, ini nanti akan mempermudah kita untuk remove bagian-bagian yang tidak perlu, ya. Oke, jadi itu sekilas review uh, yang kita lakukan di minggu lalu. Nah, ini saya coba jalankan aja ya. Nah, di sini kalau kalian perhatikan ya, di sini adalah ada full listnya ya. Oke, dari sini dulu. Nah, ini listnya ya. Ini ada 16 nilai. Kita filter, 101-nya kita buang jadi 160. Kemudian kita kelompokkan ke dalam 33 ya. Jadi ada 3 kolom, 5 baris. Kemudian kita refleksikan ya. Jadi yang tadinya hanya 3 nilai, sekarang jadi 5 nilai. Itu 29 ya. Nilai kedua itu jadi nilai keempat, nilai pertama juga itu akan sama dengan nilai ke-5. Setelah itu kemudian kita flatten, kita ratakan ya. Kita ratakan ya, jadi tidak ada lagi list dalam list ya. Setelah itu kemudian kita berikan indeks untuk masing-masing nilai. Ya, nanti kita akan melakukan proses di mana nilai yang genap itu tetap ada karena dia akan kita beri warna, sedangkan nilai yang ganjil itu kita remove ya, karena nanti dia akan pasti bernilai putih ya. Ya, warnanya akan putih. Ya, minggu lalu kita sudah sampai di sini ya. Jadi kita membuat grid. Nah, ini detail dari fungsi grid-nya. Nah, di sini kita perlu memberikan cells atau grid-nya yang sudah memiliki indeks ya. Itu ke dalam suatu variabel grid ya. Nah, kemudian kita perlu membalikan ya. Membalikan struktur avatar image ya. Avatar image itu yang mana? Yang sebelumnya ya yang ini. Nah, di sini ya kita juga perlu menambahkan suatu struktur baru grid ya. Yang akan merepresentasikan grid. Ya yang indeks itu tadi ya, yang ini. Oke, itu gridnya. Kita kembali ke avatar image ya, otomatis nanti di sini ya. Di sininya itu ya ini image ya. Ini artinya semua struktur yang ada di sebelumnya itu kita copy ya. Terus kemudian kita update untuk gridnya supaya dia bernilai grid. Ya, supaya dia bernilai grid. Nanti ini struktur yang akan dikembalikan ya. Jadi image yang sebelumnya dengan skala nilainya itu ya, itu kita copy, kemudian nilai gridnya itu kita update dengan grid yang ada di sini yang dihasilkan tadi ya. Oke, setelah itu create grid ya. Nah, kemudian saya coba jalankan aja. Ya, ada masalah dengan debuggernya. Oleh karena itu, ya saya coba jalankan pakai ini aja ya. Jalankan pakai perintah mix saja. Atau mix, apa ya. Ya. Jadi hasil outputnya adalah seperti ini ya. Oke. Jadi ini adalah avatar image. Yang ini ya. IO inspect result yang terakhir. Jadi gridnya kita sudah ada ya, yang berisi value untuk tiap indeksnya ya, untuk tiap indeksnya. Untuk tiap indeksnya. Nah, sekarang kita mau extend, jadi supaya kita bisa remove out cells ya. Out cells. Nah, indeksnya ini kan ya 0 sampai 4 itu kan dia adalah baris pertama ya. 5 sampai 9
itu adalah baris kedua dan seterusnya ya. Jadi 5 indeks pertama itu menunjukkan baris pertama dan 5 indeks kedua itu menunjukkan sales di baris kedua dan seterusnya. Indeks paling ujung kiri atas itu adalah indeksnya 0, sedangkan ujung kanan bawah itu adalah indeksnya 24. Nah, sekarang kita mau remove odd cells ya, yang nantinya akan kita warnai putih saja tempat di mana mereka berada ya. Jadi kita remove karena tidak diperlukan. Nah, untuk odd cells-nya kodenya adalah seperti ini ya. Jadi remove odd cells ini dia akan memfilter ya. Jadi kita pakai metode enum filter di sini ya. Kemudian inputnya itu adalah grid ya, enum filter grid ya, grid yang di sini. Jadi kita pakai pattern matching lagi di sini ya. Karena ya create grid ini kan menghasilkan grid yang ini ya. Nah, itu kan dia patternnya sama dengan yang ini ya. Terus grid yang di sini kan itu adalah variabel nanti, jadi dia akan mencari ya nilainya itu nanti akan diikat dengan nilai yang ada di grid. Ya yang mana itu adalah yang ini ya. Yang grid yang ini nilainya akan masuk ke grid yang ini. Setelah itu ya filter ya. Pakai modul enum dan function filter. Parameter pertama adalah grid ya. Terus jadi untuk setiap gridnya kita lakukan fungsi berikut ya. Nah, untuk fungsi filter ya, kalau misalnya evaluasi dari fungsinya itu adalah true, maka dia akan dimasukkan ke dalam list berikutnya ya. Sedangkan kalau yang nilainya adalah false, itu tidak akan dimasukkan ya. Jadi terfilter gitu. Terfilter. Oke, sedangkan code di sini adalah value-nya ya. Adalah value-nya. Jadi yang ini ya. Yang 54 ya. 129, 223 ya. Sedangkan indeksnya ini tidak kita gunakan, jadi kita abaikan saja, yaitu dengan menambahkan underscore di depan. Kita abaikan. Kemudian code-nya ini kita cek remaining-nya ya, atau modulus ya. Modulo operation ya. Sisanya berapa. Jadi misalnya di sini 52129 ya. Kita bagi 2. Kalau misalnya hasilnya adalah 0 ya, maka otomatis dia akan terfilter ya. Terfilter dilewatkan ya. Dilewatkan, diteruskan. Karena true ya. Kalau false ya tidak dilewatkan. Nah, kita dapat gridnya kita masukkan ke dalam struktur grid yang ada di sini ya. Di dalam modul avatar image. Oke, nah ini kita coba ya, copy, lihat hasilnya. Oke, jadi ini saya sudah copy fungsinya ya. Saya sudah copy fungsinya. Cuma di sini saya tambahkan buka kurung dan tutup kurung aja. Mau di remove juga sebenarnya bisa. Oke, kemudian saya coba jalankan aja ya. Jadi dia akan memfilter index list yang ada di sini yang merupakan grid ya. Oke, jalankan demo.exness-nya. Jadi hasilnya seperti ini. Oh, oke, saya belum puts. Nah, di sini hasilnya seperti ini ya.
Jadi hanya nilai yang genap saja yang masuk ke dalam uh, listnya ya. Jadi ya seperti itu. Terus kalau misalnya di avatarnya, ya saya coba jalankan mix run. Nah ini filter listnya ya seperti ini aja. Jadi ini nanti yang akan kita warnai ya. Oke. Tantangan selanjutnya yang tidak kalah menarik adalah bagaimana kita menggambarkan kotak-kotak ini ya di dalam matriks ya, di dalam image ya. Jadi di sini kita punya matriks 5x5, grid 5x5 ya, dimulai dari indeks 0 sampai dengan 4 ya. Tentunya yang putih ini tidak akan kita gambarkan, jadi yang kita gambarkan di sini adalah yang biru-biru ya. Jadi saya sebenarnya di bawahnya ini masih ada 3 baris saja, ada 3 baris lagi ya. Cuma saya tidak gambarkan, saya gambarkan hanya 2 baris pertama. Nah, tantangan selanjutnya adalah bagaimana menentukan koordinat titik ujung kiri atas dari grid, dari masing-masing grid ya, dan juga titik kanan bawah dari masing-masing grid. Tentunya yang paling kiri, origin titiknya itu, titik semulanya itu adalah di pojok kiri atas. Nah, kita harus tentukan koordinatnya. Nah, ini yang cukup menantang. Tentukan koordinatnya hanya dengan menggunakan nomor indeksnya saja, ya. Nah, salah satu solusi yang bisa digunakan adalah untuk penentuan X-nya, kita menentukan dengan menggunakan remaining ya. Remaining, terus ya indeksnya itu kita bagi dengan 5, kita mencoba untuk menentukan sisanya ya. Jadi contohnya misalnya yang ini ya, yang ini taruhlah yang di pojok kiri atasnya ini itu adalah koordinatnya adalah 200 ya, X-nya adalah 200, otomatis 4 kita bagi dengan 5, sisanya itu adalah berapa ya? Saya coba kalkulator, ada modulus ya. Ya, di sini saya coba 4 mod 5 sama dengan 4. Oke. 4 mod 5 sama dengan 4 ya. Jadi 4, kemudian kita kali 1, 2, 3, 4 ya. 50, karena dia panjang dari setiap selnya adalah 50, dan totalnya adalah 250 kali 250. Jadi di sini ya sisanya 4 ya. 4 kali 50, 200. Nah, kalau yang di sini ya, untuk sel 3 berarti indeksnya 3 ya. Clear 3 mod 5 sama dengan 3 juga. Jadi ya sama ya. Jadi di sini kita bisa hitung 3 kali 50 adalah 250 ya. 150, 200, 150, 150, 0. Oke. Oke, itu untuk sumbu X-nya ya. Sedangkan sumbu Y-nya di sini ya. Sumbu Y-nya di sini. Nah, ini semuanya harus 0 ya. Jadi di sini kan 200,0, di sini 150,0 dan seterusnya. Seterusnya ya, sini 50,0. Jadi kita mesti buat Y-nya itu semuanya adalah 0 untuk yang ini, sedangkan yang di sini baris kedua Y-nya itu adalah 50 ya. Kita coba aja. Jadi misalnya ya indeksnya kan di sini 4 ya. 4 saya bagi 2 aja. Bagi 2
4 bagi 50, bagi 5 ya. Itu sama dengan 0,8. 0,8 pembaginya ya. Hasilnya itu 0,8, tapi kita bulatkan ke bawah ya. Kita bulatkan ke bawah berarti 0 ya. 0. Sedangkan kalau misalnya indeksnya sorry, ini indeksnya masih 5 ya. 6, 7, 8, 9. Oke, ini kalkulator. Sinilah ya. Jadi ini 9, berarti semuanya. Oke, yang ini misalnya 3 ya. Clear 3 bagi 5 sama dengan 0,6. Tapi kita bulatkan ke bawah ya. Oke, jadi semuanya 0 ya. Kalau misalnya kita bulatkan ke bawah. Oke, udah benar. Terus yang ini adalah ya 9 kita bagi dengan 5 sama dengan 1,8. Terus kita bulatkan ke bawah. Oke. Nah, untuk itu ya berarti dia kita hanya perlu ambil pembaginya ya. Yaitu biasanya yang bukan komanya ya, yang bukan koma di belakang tapi yang di depan. Tadi kan kalau baris pertama adalah 0, sedangkan di baris kedua ini adalah 1 ya. Misalnya 8 bagi 5 sama dengan, ya kita ambil satunya aja atau kita bulatkan ke bawah, sama aja. Nah, untuk itu tidak perlu pakai operator floor ya, cukup dengan div. Div ini adalah semacam fungsi atau operator yang kita ambil hanya pembaginya saja, bukan sisanya ya. Bukan sisanya dan juga bukan desimalnya. Oke, jadi itu adalah cara perhitungannya. Nah, sekarang kita mau kodekan ya. Kita buat kodenya. Nih, saya balik dulu, saya save. Kita mau buat kodenya, kita panggil fungsinya misalnya generate pixel map ya. Generate pixel map. Terus untuk implementasi kodenya adalah seperti ini. Oke, nah di sini kita pakai enum map ya. Inputnya adalah grid, kemudian ada fungsi di sini, nanti dia akan fungsi ini untuk melakukan suatu proses transformasi. Jadi di sini yang kita ambil adalah indeksnya aja. Ya, terus kemudian kita lakukan kalkulasi yang tadi ya. Jadi kita ambil sisa dari indeks dibagi dengan 5. Kemudian kita kali 50 ya untuk koordinat realnya. Dapatkan X-nya, kemudian untuk Y-nya. Untuk Y-nya itu kita bagi ya, kita ambil pembaginya, baru kemudian kita kali 50, dapatkan Y-nya. Nah, di sini kita buat koordinat pojok kiri atasnya ya. Itu adalah dari X dan Y. Kemudian koordinat bawah kanan ya, bawah kanan yang ini itu kita tambahkan saja dengan 50 dengan mudah ya. Nah, kemudian kita balikan nilainya itu top left dan bottom right itu sebagai tuple masuk ke dalam pixel map-nya ya. Jadi setiap elemennya itu punya top left dan bottom right. Nah, setelah dapat pixel map-nya, kemudian kita masukkan ke dalam struktur pixel map yang ada di sini. Ya. Jadi ini yang di-generate sama dia. Nah, di sini ada error karena di image-nya kita belum buat struktur pixel map. Kok nil? Nil, oke. Nah, errornya sudah hilang. Ya, jadi ini pixel map. Nah, saya coba jalankan ya, masuk ke dalam demo dulu.
demo, saya coba copy fungsinya aja ya. Di sini, oke, ini saya copy. Ya, ini fungsi yang tadi ya, saya copy ya untuk menghasilkan pixel map-nya ya. Oke, ini sudah dalam bentuk fungsi, dan ini saya coba cetak hasilnya seperti apa ya. Nah, hasilnya tuh ya seperti ini ya, dari filter grid. Nah, ini kita transformasi ya, hanya dengan input indeksnya kita ini ya, kita generate koordinatnya ya. Jadi ini ada list, dalamnya ada tuple, terus di bawah tuple itu ada tuple lagi yang menandakan koordinat kiri atas dan kanan bawah untuk setiap uh, sel yang bernilai genap ya. Untuk setiap sel yang bernilai genap. Oke. Nah, saya coba jalankan juga untuk ya Elixir run. Sorry, mix run. Ya, jadi ini adalah output untuk pixel map-nya. Oke. Selanjutnya kita mau render image ya. Jadi kita mau render image-nya di dalam memori sebelum kita simpan ya. Koordinatnya kita sudah dapatkan, nah sekarang kita mau buat render image-nya. Nah, untuk merender image, ya, kita jalankan metode yang ada di sini. Nah, kalau kalian lihat di sini kita punya pesan error ya. Jadi di dalam EGD itu fungsi create-nya itu dia tidak ada ya. Nah, untuk solving masalah tersebut ya, jadi kita perlu mengimport dependencies yang untuk EGD ini. Nah, EGD ini adalah library dari Erlang ya. Saya lupa kepanjangannya apa, tapi Erlang Graphic something lah ya. Jadi digunakan untuk merender gambar ya, yang nanti kita bisa simpan sebagai image. Nah, untuk dependencies-nya sendiri ya, ini kita perlu buka mix dan kita import di sini ya. Nah, di sini setelah kita copy ya, kemudian kita pakai get ya, mix steps get, nanti dia akan tarik library-nya ya, dan ya semoga error tidak terjadi error ya. Oke, saya save. Oke, errornya sudah tidak ada, jadi library-nya sudah terinstall dengan baik. Setelah itu kita pixel map-nya udah, kayaknya demonya sudah oke ya. Nah, di sini ya ini fungsinya ya, di sini kita buat image ya, canvas-nya itu ya. 250 kali 250. Kemudian kita beri warna, yang warnanya ini kita peroleh dari stroke ya, yang ada di dalam modul avatar image. Dan juga ya dapat fill-nya ya, kita buat color-nya ya, warnanya. Kemudian di sini kita melakukan
iterasi ya. Jadi untuk setiap pixel map ya, setiap pixel mapnya itu yang ada di sini kan. Untuk setiap pixel map yang ada di sini, yang ini ya, kita buat rectangle dan menerima parameter image-nya ya, image yang akan kita canvas yang kita akan gambar. Kemudian start stop ya, titik awal dan titik akhir berarti pojok kiri atas dan kanan bawah ya. Dan juga warnanya ya. Jadi kan ini titik startnya ya, ini titik stopnya. Jadi untuk setiap pixel map di mana start ini adalah elemen pertamanya yang ini, kemudian stop adalah elemen keduanya yang ini ya, koordinat kita gambarkan ya ke dalam kanvas dengan warna fill ya yang kita buat. Baru kemudian kita render ya, kita buat image-nya di dalam memori. Oke, seperti itu. Selanjutnya adalah yang terakhir, kita coba untuk menyimpan gambarnya ya. Kita coba simpan gambarnya. Ya, dengan metode berikut ya. Nah, seperti kalian ketahui ya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa apa yang dihasilkan oleh proses sebelumnya itu akan menjadi input pada proses berikutnya. Nah, output dari proses sebelumnya itu adalah parameter pertama dari input proses berikutnya ya. Jadi tidak perlu didefinisikan secara eksplisit lagi di setiap proses berikutnya ya. Nah, makanya di sini pada saat kita memanggil store image, nah image-nya itu tidak kita sebutkan lagi di sini. Jadi cukup langsung ke parameter keduanya aja yang merupakan input string awal yang kita masukkan ya. Dalam hal ini adalah Wolfram ya, text Wolfram. Uh, ya, terus ya di sini kan ada image ya. Image ini jadi input pertama. Nah, itu dihasilkan oleh egd.renderImage yang ada di sini ya. egd.render.image yang ada di sini. Oke. Mungkin untuk dokumentasinya ya kita perlu, saya coba cek ya, egd render erlang. Nah, ini adalah egd erlang-nya. Saya coba cari render. Oke, jadi ini dia ada fungsi rendernya di sini ya. Image egd image. Hasilnya ya binary. Oke. Jadi binary-nya masuk ke sini ya. Gambar dalam bentuk biner ya. Ini kan dihasil file binary-nya itu dihasilkan oleh render image, kemudian jadi input pertama dari image ya. Kemudian karena kita perlu nama string dari input awal ya, jadi kita masukkan itu sebagai parameter kedua. Kemudian kita panggil file write ya, dan ini adalah binary image-nya. Oke, jadi ya ini adalah ya proses terakhir ya, atau fungsi terakhir dari avatar generator yang kita buat. Oke, sekarang kita akan coba output-nya ya. Nah, di sini oke, jangan lupa
menambahkan dependencies ini ya untuk EGD-nya. Jadi library dari bawaan Erlang language untuk membuat gambar. Nah, ini saya coba mix depth clean ya untuk reset dependencies-nya. Kemudian mix clean aja, mix clean, mix depth clean all, ya. Terus kita coba tarik dependencies-nya ulang, depth get. Jadi nanti dia download segala dependencies yang dibutuhkan. Nah, setelah itu kita akan coba jalankan ya. Mix app start. Nah, ini dia kompilasi dan coba jalankan. Oke, nah di sini ada error ya. Ada error. Oke, ya sepertinya ada ketidakcocokan atau ketidakkompatibilitasan ya. Nah, kita coba cari solusinya di internet. Nah, ini saya sudah coba ya. Oke, salah satu solusinya adalah dengan mengganti zlib CRC 32 ya, dengan Erlang CRC 32. Nah, itu file library-nya ada di sini, di depth egd src ya. Nah, ini kita build egd src. Di sini kan dia ada error nih ya, egd png. Yang ini kita buka. Oke, nah ini di file 102-nya. Yang ini kita komentar aja. Kemudian kita buat hal yang sama, saya copy aja. Ya. Nah, di sini untuk solusinya disebutkan Erlang CRC. Perhatikan juga di sini ya. Di sini parameternya dia terima 2, sedangkan di sini adalah 1. Ya. Nah, ini kalau kita lihat dokumentasinya di sini CRC 32. Nah, di sini dia menerima 1 data ya. Oh, ini old CRC, ini kita coba pakai yang ini ya. Dia menerima data. Jadi kemungkinan datanya ini adalah dalam bentuk binary. Kita balik ke kodenya, terus kita pakai yang Erlang menurut rekomendasi ChatGPT. Nah, ini parameter pertamanya kita hapus. Di sini karena Z-nya kita tidak gunakan, ya kita hidden aja dengan tanda underscore di depan. Saya save, kemudian saya keluar lagi ya. Karena ini sudah kita ubah, kita perlu compile ulang. Jadi mix depth compile. Nah, sudah. Nah, sekarang kita mau coba ya. Mau coba jalankan mix up start. Oke. Sepertinya berhasil. Kita lihat apakah avatarnya ada. Nah, ini ada nih Wolverine avatar. Kita buka hasilnya. Ya, berhasil ya. Jadi seperti ini. Ini adalah output image yang dihasilkan oleh program avatar generator yang kita buat. Oke, jadi demikian sesi video kali ini. Semoga bermanfaat.